Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, hari Rabu, ya, hari diciptakannya cahaya, hari diciptakannya cahaya, hari Rabu, dimana Nabi kalau udah hari Rabu itu ya banyak melakukan amaliyah ibadah. Jadi memperpanjang ibadah, sedekah, berinfak, silaturahmi, sholat, jadi banyak ibadah. Semoga apa yang dilakukan itu Allah Ta'ala jadikan cahaya gitu. Jadi cahaya nur, jadi nur. Ya, mudah-mudahan termasuk kita yang duduk di tempat ini, tidak lain Allah Ta'ala akan berikan kepada kita nilai tambah ibadah, istiqomah, kemudian gak ada lagi dah keluar dari dunia ini mati husnul khatimah gitu. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-allamah hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam bahasan daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu adab bagi seseorang yang menuntut ilmu itu untuk dirinya sendiri. Fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'i minal adab. Ini sekarang masuk ke bagian yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu, dan bagian yang ke-8 daripada adab bagi orang yang menuntut ilmu itu, hendaklah selalu ada di dalam dirinya itu adalah ayyuqallila isti'malil mata'imi allati hiya min asbabil baladati, supaya menyedikitkan dari makan. Kalau yang kemarin juga kan begitu ya, yang ke-7 salah satunya adalah makanannya kudu dari makanan yang halal. Nah, di sini udah makan yang halal, kudu sedikit makannya. Masya Allah. Makanya orang kalau udah memahami 10 daripada arti
kajian di dalam bahasan adab bagi seorang penuntut ilmu itu, insya Allah warok ini dia. Ya, warok 5 jalannya para Sadatul Alawiyin. Ya, kan Sadatul Alawiyin itu para habaib dengan berpegang kepada ilmu, amal, khauf, warok, ikhlas. Itu thariqahnya para habaib, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu, kemudian beramal, kemudian menanamkan khauf, takut kepada Allah Ta'ala, kemudian warok, hati-hati gitu hidupnya, kemudian ikhlas sudah berbuat mah. 5 Sadatul Alawiyin itu thariqahnya. Ada madrasah alawiyah, alawiyin, ya, ada thariqah alawiyin. Kalau madrasah alawiyin itu yang memproklamirkan adalah Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ya, kemudian thariqahnya, jalannya itu yang memproklamirkan adalah Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wah, dengan kasih sayang, penyantun, lemah lembut, persis seperti datuknya, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya ini tadi nih, makannya sedikit. Kalau orang-orang yang sudah selalu asyik dengan Allah itu, para wali juga kan begitu. Sedikit makannya. Ada kalau cerita guru tuh paling cuman makan sesuap doang, cuman buat apa namanya, usus biar bisa bekerja, karena kalau nggak ada bekerja bisa hancur usus itu. Jadi makannya sedikit tuh, ya seperti datunya lah. Nabi kan sedikit makannya ya. Ya kalau kita dikit-dikit makan, sedikit makan, sedikit minum. Nah ini dia nih dijelaskan di sini oleh Hadratus Syekh, bagian yang ke-8 adalah sedikit makannya, kurangin. Oh, kita kalau udah ada kebuli apalagi. Nasi biryani, ayam, daging, kambing, apa baik udah sabet semua. Campur aduk. Wah, kacau. Nafsunya masih ada kita kan. Caranya Nabi makan yang pinggir-pinggiran dulu, kalau makan buah ngambil yang tengah beliau tuh. Jadi kalau Nabi makan yang basah, beliau makan apa namanya, gandum, apa nasi ya. Orang-orang dulu tuh begitu cara makannya, kiri dulu, pinggir-pinggirannya dulu. Kita makan kagak. Pinggir-pinggirannya dulu dicomot 3 jari. Kita bagaimana kalau makan 3 jari? Ya, makanya Sayyidul Wara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pimpinan yang paling warok adalah Rasulullah, ada di Nabi, terus diikutin keluarganya Nabi, ya, Masya Allah. Allati hiya min asbabil baladati wa dha'ful hawasi. Makan yang sedikit itu, ya, orang yang makannya sedikit itu kan menjadi penyebab. Kalau orang makan banyak itu menjadi penyebab baladah itu apa namanya, akalnya menjadi tumpul. Yang dimaksud dengan min asbabil baladah, jadi menjadi tumpul akal. Ya, udah dibilangin berkali-kali, apaan sih? Apaan sih? Masih muda tuh. Jadi menjadi penyebab tumpulnya akal. Ada kebodohan ya kalau orang banyak makan, banyak tidur tuh. Wadaful hawasi, dan lemahnya panca indera. Panca indera menjadi lemah ya.
Jadi lemah, ingatannya menjadi lemah. Memang benar sih. Coba kalau orang-orang termasuk hafiz Quran itu kan puasanya kuat ya. Puasa Daud lah namanya, puasa Daud. Memang harus dijaga dengan itu. Puasa makanannya juga kudu hati-hati ya, yang masuk kudu yang halal. Ngerawatnya yang susah kalau untuk hafiz itu. Kalau ngapal mah gampang, mulain mah gampang. Cepet. Kan ngejaganya yang sulit. Nah itu dijaganya dengan itu tuh. Ya, dijaga dengan puasa, dengan zikir, dengan sholawat, begitu. Gak usah orang yang menuntut ilmu, dah cara kita hidup aja begitu. Beda. Kalau kita makan banyak, kayaknya mau baca Quran susah banget, sulit banget, berat banget. Ya kan ya? Iya kali ya? Nah, iya. Padahal kita bisa baca Quran, bisa. Nah itu dia tuh. Jadi semangatnya nggak ada, lemah itu, lemah. Jadi cuman pengennya doang. Ini yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman itu kan akan menimpa kepada umatku. Mereka salah satunya kata Nabi adalah tulul amal, panjang angan-angan doang. Panjang angan-angan kan ya angan-angannya doang tinggi, tapi realisasinya nggak ada, prakteknya nggak ada. Sedangkan Islam itu kan praktek. Pengen sholat duha walau 2 rakaat, cuman pengen doang, tapi untuk ngerjain kayaknya berat banget. Padahal bisa orang waktu banyak tuh. Kenapa? Karena udah otaknya udah itu tadi tuh, kemauannya yang nggak ada, himmahnya udah nggak ada. Ditambah hatinya lagi kan sudah dicampur-campur ya, dengan sifat-sifat yang dengki lah ya, riya, takabur, lain-lain tuh. Ada orang gemuk, habaib gemuk, iya, dia udah bisa mengendalikan hawa nafsunya, makanya banyak, tapi hawa nafsu udah ditundukkan sama dia. Ada ya, salah satunya adalah siapa, Qutbir Rabbani wa Ghasis Somadani Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu ya. Makin banyak makin tua makannya. Kenapa? Dari muda udah ditundukin semua hawa nafsunya, nggak bisa dikendalikan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu justru yang dikendalikan sama dia tuh. Jadi makanan itu sangat berpengaruh. Mau baca Quran, bisa baca Quran selembar kayaknya udah ngantuk, mata udah kaburan kesono kesini mata, iya kan, kabur-kaburan, udah hawanya ngantuk, ibu gitu. Katifahil khamidi, seperti makan apel yang asam. Nah itu jangan tuh kalau bisa. Apel ya, makan apel yang asam ya, itu akan menumpulkan apa namanya, otak panca indera jadi lemah. Di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh. Wal baqilai, dan kacang sayur. Doyan mah kacang sayur kita. Iya, kacang sayur. Wal baqila, ya, kacang sayur itu bikin tumpul tuh. Makanya kan jahat juga kacang tuh. Lagi orang yang kena asam urat. Ya, udah keberasa langsung kacang kan. Ya, apalagi kacang tanah kita makan. Coba dah. Wasyaribal khalli, dan minum cuka. Yang doyan sama cuka tuh. Cuka juga mengurusak juga usus juga. Itu juga akan menumpulkan tuh. Ya, cuka. Wa kadzalika ma yuksur isti'malihil bulgham al-mablidi lizuhni wal musqali lil badani ka kasratil albani was samaki wa ashbah dzalik. Dan demikian pula
ya, sesuatu yang dimakan itu jangan mengandung reak. Bulgham itu dahak yang bereak ya, yang bereak. Itu dikatakan di sini al-mablidi lidzuhni, itu akan menumpulkan otak juga ya. Wal musqali lil badani, dan akan memberatkan badan. Jadi berat yang ibadah jadi berat. Kalau kita makan ya, apel asem, kemudian kacang sayur, kemudian minum cuka, itu jadi berat badan, akan menumpulkan otak. Kakasratil alban, seperti banyaknya minum susu, wasamaki, dan ikan, wa asbahu zalik, dan sesama daripada yang demikian itu. Kurangin, makanya orang tasawuf nggak makan ikan. Ya, nggak makan yang bernyawa. Kalau kita kan katanya bilang mengandung protein lah, apalah gitu. Ya, ini keterangannya begini kalau kata ulama. Susu, dikurangi susu. Makanya anak itu jangan dikasih susu. Bocah harusnya dikasih apa? Air susu ibu kan, ASI. Kenapa? Karena diajarkan kan di dalam Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimar radha'ah. Jadi seorang ibu, dia ingin membentuk anaknya itu mempunyai mental yang kuat, kekebalan tubuh, kemudian akal yang sehat, ya, badannya sehat. Maka Allah katakan dalam Quran tuh, susui 2 tahun berturut-turut. Yurdi'na auladahun haulain kamilain. Kan Quran tuh. Jadi susui 2 tahun berturut-turut. Jangan dikasih susu. Jangan dikasih susu itu maksudnya. Ya sekarang begini kan kondisinya udah susu kan kimia juga. Apa namanya, Din? Kaulah apa tuh? SGM ya. Bebelak. Nah, harusnya bagaimana? Kasih air susu ibu. Allah yang perintahkan kan? Allah yang mengajarkan dalam Quran. 2 tahun berturut-turut sempurnain tuh susuannya tuh anak. Buat ibu. Jadi jangan takut. Katanya kendor, ntar kagak kendor. Apa kendor? Berapanya? Allah sih. Kita kan dikasih pelajaran oleh Allah, dikasih nasihat oleh Allah. Kalau kita kerjakan, Allah yang jamin. Tuh. Ya gini kadang-kadang kan was-was terus. Jadi khawatir, takut gitu. Karena syariat mengajarkan seperti itu. Ya, kalau punya anak, bilangin bininya suruh susuin 2 tahun berturut-turut. Jangan diganti-ganti dengan dengan susu-susu yang buatan itu. Ini kitab ini maksudnya ngejelasin begitu. Udah kan di sini aja kan seperti memperbanyak minum, makan ikan kan gitu ya. Nah, ini kita dalam thalab ilmu aja nggak boleh gitu maksudnya. Apalagi bocah yang baru lahir gitu. Jadi 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita ngikutin Quran bilang ke kanan, kita ke kanan, Quran bilang ke kiri, kita ke kiri, selamat insya Allah. Jangan Quran bilang ke kanan, kitanya ke kiri. Quran bilang ke timur, kitanya ke barat. Iya jadinya begitu. Makanya kan harusnya kita jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup, panutan hidup kita. Subhanallah, orang yang paling enak bisa bergaul dengan Al-Quran. Tuh. Artinya dalam keseharian dia bisa membaca Al-Quran, ya, istiqomah, selembar, 2 lembar atau 3 lembar. Ya, kalau ulama mengajarkan 100 ayat kalau bisa sehari. 100 ayat kita baca tuh Quran. Wayan bagi ayyajtaniba ma yurisun nisyana bil khassiyati ka akli asara sural fa'ri wa qiraati alwahil kuburi. Dan seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia menjauhkan sesuatu yang menjadikan lupanya itu
lupa yang menjadi biasa, lupa yang khusus, ya, mewariskan kelupaan. Harusnya dijauhkan tuh, harus menjauhkan dari sesuatu yang membuat dia itu menjadi lupa, ya, seperti makan sisa yang dimakan sama tikus. Yang dimaksud dengan ka'akli asarasurul fa'ri, yaitu makanan sisa yang dimakan sama tikus. Kita kan nggak tahu, makanya ditutup, ya. Harusnya kalau udah di rumah, apalagi kita tahu ada tikus ada apa, ya udah tutupin, jangan ditaruh riap begitu aja. Termasuk makan makanan ada kecoa apa-apa gitu kan, apa dia kencingin atau apa, itu dijaga tuh, jadi tutupin. Wa qiraati alwahil kuburi, dan membaca maes itu, alwah itu apa, patok kubur, ya, dan membaca patok kuburan itu dilarang tuh, jauhkan kalau bisa. Kenapa? Karena akan menumpulkan otak, ya, akan melemahkan panca indera. Wadukhulu baina jamalaini maqturin, dan masuk di antara dua anak onta yang berjalan atau yang berjejer. Ada dua anak onta dijejerin, dia berjalan tuh bareng sama anak onta. Nah, itu termasuk akan menghilangkan hafalan, kemudian akan melemahkan daya pikir, panca indera tuh bagi orang yang talab ilmu. Wa ilqa'il qamali hayyan, dan hindari, jauhkan daripada membuang kutu yang hidup, ya. Lagi nuntut ilmu main piak-piakan rambut, kutu dibuangin apa dimatiin, jangan. Makanya pantangan tuh orang yang menuntut ilmu itu jangan suka memati-matikan binatang, ya, selama dia makhluk Tuhan. Toh kalau memang dia nggak ganggu, jangan kita matiin. Apalagi semut, ya, semut, mau dia semut merah kayak mau dia semut apa, kalau dia nggak ganggu biarin aja. Itu. Kenapa? Karena semut itu akan mendoakan kepada kita. Termasuk ikan-ikan yang ada di laut juga akan mendoakan kepada kita. Dia akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Semut-semut tuh. Hatta namlah. Tuh, sampai yang namanya semut. Wahatal hut, dan ikan-ikan yang ada di laut, ikan hiu, ikan macam-macam dah. Ya. Itu mereka akan mendoakan, ya, akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu punya adab. Orang yang mengajarkan ilmu itu beradab. Ketika dia mencari ikan, pasti mencari dengan sewajarnya, bukan dengan mengebom, ya, bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Pasti dia memakai ilmu. Nah, itulah sebagai ucapan rasa terima kasih ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di lubang, dia akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Termasuk kayak kita begini nih, Pak. Ini kita hadir nih ke majelis ilmu nih begini nih, ini didoakan. Itu kan nisbatnya sholat itu. Jadi ada sholat kan, sholat itu kan artinya kalau yang datangnya dari Allah itu artinya rahmat. Contoh begini, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa? 10 kali. Bagaimana caranya Allah bersolawat kepada kita? Kenapa? Karena yang memerintahkan kita bersolawat itu adalah Allah, bukannya Nabi, bukannya malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Jadi yang memerintahkan kita bersolawat itu adalah Allah Ta'ala. Nah, kita bersolawat udah niatnya menjalankan perintah Allah, mengagungkan kekasih Allah, selesai udah. Nggak ada embel-embel yang lain insya Allah nanti ngikut gitu. Kenapa? Karena kita mengagungkan rahmatan lil alamin, makhluk yang memberikan rahmat kepada semesta alam. Jadi air udah dapat seruan dari Nabi Muhammad, ikan udah dapat seruan dari Nabi Muhammad, kemudian singa, harimau udah dapat itu.
Mereka semuanya sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau bahasa kita begini, dia mau menerkam kita nih, awas nanti, saya laporkan kamu kepada Nabi Muhammad, dituntut kamu nanti oleh Nabi Muhammad. Dia nggak bakalan gigit kita. Dia nggak bakalan gigit. Karena agungnya nama Nabi Muhammad tuh, Masya Allah. Makanya orang kalau yang mengaku ahli sholawat tapi masih tomak sama dunia, aduh, berarti kosong sholawatnya itu. Justru yang menumbuh kembangkan seseorang itu menjadi penyantun, menjadi qanaah, sholawat. Jadi orang kalau ahli sholawat hidupnya qanaah, penyantun. Aduh, gak sama dunia, gak ada, gak menumbuh kembang. Karena sholawat itu yang akan menumbuhkan seseorang itu menjadi qanaah. Jadi menganggap lebih dari pemberian yang sedikit, begitu. Subhanallah. Jadi makanya bagaimana? Ya udah sholawat aja, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril tuh yang udah diijazahkan umum itu. Kan saya bilang kan bacalah 100 kali setiap hari, begitu. Kan sedikit bentar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu. Jadi ketika kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Bagaimana caranya? Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita, memberikan rahmatnya itu kepada kita. Artinya memberikan kasih sayang kepada orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali. Itu yang dikatakan pujian makhluk kepada makhluk. Itu hamdul qadim alal qadim. Itu sholat yang datangnya dari Allah, ya, yang datangnya dari Allah. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha asyara. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Saya ulang-ulang ini biar ingat. Baca 1 kali, Allah menurunkan rahmat 10 kali. 2 kali, 20 kali. 3 kali, 30 kali. Makin banyak kita bersolawat, makin banyak rahmat, kasih sayang, perhatian Allah kepada kita. 10 kali, berapa kali? Berlipat-lipat kali. Karena kita memberikan kasih sayang kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah enak banget. Enak banget. Jadi hidup juga ada masalah enggak belangsakan, ya, ada masalah enggak apa namanya lah, enggak terlalu pusing begitu namanya, ya. Jadi nyantai, santai, selawat. Kemudian selawat yang datang dari malaikat itu artinya ampunan, ya, termasuk malaikat tuh kayak kita nih begini nih kan, malaikat membentangkan sayap, yang dari Kreo, yang dari Gondrong, Cipondoh, yang dari mana? Dari Gaga, ya, Pondok Betung. Nah, itu kan dinaungin oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Duduknya, mereka akan mendapatkan pengampunan. Jadi malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Udah itu paling enak. Kemudian tangga terakhir tadi tuh, dari makhluk-makhluk Allah yang ada di perut bumi, ya, kemudian yang ada di laut, itu mereka akan mendoakan kepada orang-orang yang hadir di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Nah, itulah jadi anugerah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin yang sempurna, ya, yang sempurna. Makanya apa yang sudah kita kaji, ya, apa yang sudah kita ngaji nih, ya, kita kaji sedikit-sedikit. Itu dalam penyampaian nasihat daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, begitu. Ya, jadi kalau ingin hafalannya kuat, ya salah satunya memang harus tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi itu ya meninggalkan maksiat, salah satunya. Makanya terpelihara ulama-ulama itu. Kenapa? Karena Allah mau dekat dengan dia. Allah mau kenal dengan dia. Allah ingin memberikan perhatian khusus kepada dia. Bisakah terjadi? Bisa. Kepada kita bisa? Bisa.
Makanya carilah seluas-luasnya rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah Ta'ala itu. Di mana? Ada di pemulung, ada di tukang parkir, ada di binatang, ada. Semuanya itu ada. Ketika kita memberikan perhatian kepada mereka, maka Allah pun akan memberikan perhatian kepada kita. Makanya udah nggak ada lagi. Generasi Qur'ani itu kan harusnya doyan sama ngaji. Kalau orang yang memang dikatakan generasi Qur'ani, doyan sama ngaji, mentalnya berani, nyalinya kagak kenyi, suka berbagi, suka peduli, dan silaturahmi. Tuh, catat dulu, cakep juga kayaknya bahasa. Ya kan, generasi Qur'ani kan harusnya doyan ngaji. Kalau doyan ngaji kan mental udah pasti berani. Ya kan, nyalinya nggak kenyi. Ya kan, jadi gitu selalu berbagi sama anak-anak, sama siapa. Berani dan suka bersilaturahmi. Kalau orang suka bersilaturahmi, dia akan selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sudah dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan bagaimana nanti di akhirat? Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Ya, apa yang kita kaji juga mudah-mudahan mendapatkan berkah daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, jadi tetap semangat. Ya, semangat untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watasi'u, dan yang kesembilan, ayyuqallila naumahu, supaya menyedikitkan tidurnya. Nah, Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya? Sama-sama kita baca rotib, kita baca asma, kita berselawat. Udah enak banget di akhir zaman nih. Alhamdulillah. Luruskan niat dah. Luruskan niat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah berjamaah. Hajat-hajat kita ini akan selalu dipenuhi oleh Allah Ta'ala dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.